إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة لا معبود بحق إلا الله عز وجل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hari yang berbahagia ini kita masih dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan hari raya yang tepatnya pada hari ini adalah hari raya Idul Adha yang sebelumnya kita dipertemukan oleh Allah dengan hari raya Idul Fitri. Ketahui jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan di mana hari raya itu diiringi dengan ibadah-ibadah yang mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana hari raya Idul Fitri diiringi dengan ibadah yang mulia, yaitu dengan siam Ramadan dan juga membayar zakat fitri. Begitu pula pada hari yang mulia ini, itu sebuah hari raya Idul Adha diiringi dengan ibadah-ibadah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antaranya Allah jadikan dua ibadah yang mulia di bulan Dzulhijjah ini. Ada ibadah haji dan ibadah kurban. Kita tahu bahwasanya ibadah haji adalah bagian daripada rukun Islam yang kelima, dan ini hukumnya wajib bagi kaum muslimin dan muslimat ketika mereka mampu untuk mengadakan perjalanan ke Ka'bah Baitullah. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala firmankan, "Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Diwajibkan manusia kaum muslimin mereka berhaji jika mereka mampu mengadakan perjalanan ke Ka'bah Baitullah demi menegakkan dari syiar-syiar Islam, menyempurnakan dari rukun Islam yang kelima. Namun yang kita harus perhatikan ketika kita menunaikan ibadah haji ke Ka'bah Baitullah, luruskan bahwa niat kita berhaji hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan untuk manusia. Namun di zaman fitnah ini, kaum muslimin dan muslimat ketika mereka berada di Ka'bah Baitullah
mereka tidak bertalbiyah, melainkan mereka sibuk memfotokan dirinya. Mereka sibuk untuk memberitahukan kepada manusia bahwa dirinya sedang berada di Ka'bah Baitullah. Ketika mereka berada di Musdalifah, mereka berada di Wukuf Arafah, mereka memberitahukan kepada manusia bahwa mereka sedang beribadah haji. Inilah ibadah yang membuat rusak amalan seseorang. Ketika dia beribadah tidak untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, melainkan untuk manusia, maka haba'an mansura, pahalanya akan terhapus sebagaimana debu yang berterbangan. Yang kita inginkan adalah kita menjadi haji yang mabrur, haji yang dimana kita peruntukkan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena haji yang mabrur itu tidak ada balasan baginya melainkan surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan, wal hajju mabrur laisa lahul jannah, bahwa siapa yang ketika dia mendapatkan haji yang mabrur, maka tidak ada balasan baginya melainkan surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing jamaah haji kita menjadi haji yang mabrur, pulang semakin takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah tujuannya hanya untuk lillahi rabbil alamin. Ibadah yang mulia yang kedua, di hari raya Idul Adha diiringi dengan ibadah kurban. Kita tahu bahwasanya ibadah kurban ini adalah bentuk taqarrub ila Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan untuk mendekatkan diri kita kepada Rabbul Alamin. Dan para ulama mengatakan jumhur bahwasanya hukum daripada kurban adalah sunnah muakkadah. Namun sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib bagi mereka yang telah mampu ada untuk membeli hewan kurban, maka diwajibkan baginya untuk berkurban. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, Man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang dia mampu memiliki harta simpanan, uang untuk membeli hewan kurban, fala yudahi, dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, jangan dekat-dekat dengan tempat salat kami. Artinya Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam di sini sangat membenci kepada umatnya yang ketika dia mampu bisa membeli hewan kurban, dia punya simpanan uang, tapi dia tidak mau mengeluarkannya untuk berkurban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat dengan tempat salat kami. Maka yang harus diperhatikan juga jamaah sekalian, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, bahwa kita berkurban, bahwa kita beribadah haji atau ibadah-ibadah yang lainnya, yang harus kita perhatikan adalah kita mencari wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tidak ingin dikatakan sebagai orang yang kaya raya, bisa berkurban dengan 1 ekor sapi. Kita tidak ingin dilihat oleh manusia. Kita tidak ingin dipuji-puji oleh manusia bisa berkurban dengan seekor sapi, dengan seekor unta, atau yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan itu semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan dari ketakwaan, dari keikhlasan yang dia korbankan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana dikisahkan turunnya dari surat Al-Hajj pada ayat ke-37. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala mengkisahkan dahulu orang-orang jahiliyah, annal jahiliyah kanu idza naharul badan la tadkhul ka'bata qurbatun ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Al-Baghawi rahimahullah, pada masa jahiliyah, orang-orang jahiliyah mereka berkorban, mereka menyembelih dari hewan kurban mereka. Setelah mereka sembelih, dari darah dan dagingnya mereka lumurkan ke dinding Ka'bah demi mendekatkan diri mereka kepada Rabbul Alamin.
Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Hajj pada ayat ke-37. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali Allah tidak menginginkan dari darah dan dagingnya, walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi Allah tabaraka wa taala menginginkan dari ketakwaan kalian, dari keikhlasan kalian. Apakah kalian ini berkurban ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan, sebagai orang yang kaya raya? Allah tidak menginginkan itu semua. Yang Allah inginkan adalah ketakwaan kita kepada Allah. Kita ikhlas berkurban mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus diperhatikan. Ketika kita berkurban dengan seekor sapi, seekor unta, seekor domba, Allah tidak melihat itu semua. Yang Allah akan lihat adalah ketakwaan kita kepadanya. Yang Allah akan terima adalah keikhlasan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Inna Allah la yanzuru ila jasadikum wa la ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak melihat kepada jasad dan rupanya. Yang para ulama menjelaskan bahwa Allah tidak melihat dari apa yang kalian lakukan. Apakah kalian ini berkurban seekor sapi, seekor unta, seekor domba? Allah tidak melihatnya itu semua. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah akan melihat kepada hati-hati kalian. Apakah kalian ini berkurban, diserahkan, ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala? Kita tahu bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa taala, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka salatlah dan berkurbanlah kalian untuk Rabbmu. Kita tunjukkan berkurban kita bukan ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan, orang yang kaya raya bisa berkurban pada tahun ini. Tapi kita berkurban melainkan lil taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, demi mendekatkan diri kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Ini yang kita harus perhatikan. Dan juga ketika kita berkurban, jamaah sekalian kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah, kita harus berkurban di atas syariat apa yang telah disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita beramal saleh, kita niatkan tunjukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun amalan ibadah kita yang kita lakukan itu tidak di atas syariat yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, maka amalan tersebut tidak akan diterima Allah. Sebagaimana pernah dikisahkan, jadi di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang bernama Abu Burdah. Dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, fa inni dhabahtu syati qabla salat, yani araftu anna al-yawma yawmul akli wa syurbi." Abu Burdah mengatakan kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku tahu ini adalah hari raya yang dimana hari makan dan minum. Akan tetapi aku menyembelih hewan kurbanku sebelum aku melaksanakan salat Idul Adha. Dan aku mencintai dan aku menyukai bahwa hewan kurbanku aku sembelih yang pertama kali dan aku jadikan sebagai sarapan sebelum berangkat salat Idul Adha." Apa kata Nabi SAW yang pada saat itu bersabda kepadanya, "Syatuka syahdu lahmin," bahwa hewan kurbanmu itu bukan hewan kurban yang diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita menyembelih pada hari ini, yaitu hari raya Idul Kurban, hari raya Idul Adha, tapi dikatakan sebagai syatuka syahdu lahmin, hanya sebagai hewan biasa karena dia telah menyelisihi dari syariat apa yang telah disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyembelih dari hewan kurbannya sebelum yang melaksanakan salat Idul Adha,
maka Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk mengulangi kurbannya. Artinya jamaah sekalian, bahwa kurban itu disembelih sebelum melaksanakan salat Idul Adha, maka tidak ada baginya, tidak dikatakan sebagai hewan kurban pada hari raya Idul Kurban. Apa yang tidak bisa ambil pelajaran jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa ketika kita berhaji, ketika kita berkurban, maka yang kita harus luruskan adalah niat kita. Kita tunjukkan hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan untuk manusia. Yang kedua, bahwa ibadah kita, ibadah haji maupun ibadah kurban atau ibadah-ibadah yang lain, dia harus di atas syariat apa yang telah disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan dalam kitab tafsir beliau katakan ruknul amal mutaqabbil la budda an yakuna khalisan lillahi azza wa jalla wa shawaban ala syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau rahimahullah? Bahwa rukun syarat diterimanya ibadah itu ada dua syarat yang beliau katakan. Yang pertama adalah khalisan lillahi azza wa jal, yang ibadah yang dia lakukan, baik itu ibadah hajinya, baik itu ibadah kurbannya, atau ibadah-ibadah yang lain, khalisan lillahi azza wa jal, dia ikhlas, dia hanya mengharapkan dari ibadahnya yaitu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan yang kedua, waswaban ala syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang dia lakukan dari haji dan kurbannya semata-mata dia harus di atas syariat apa yang telah disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua amal ibadah ini yang dia lakukan ikhlas dan di atas syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah amalan yang akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka kita luruskan bagi jamaah kaum muslimin dan muslimat yang ingin berkurban, yang pada hari ini kita luruskan niat kita berkurban untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tidak ingin dipuji, tidak ingin riya dilihat oleh manusia, tidak ingin sum'ah, ingin didengar oleh si fulan bahwasanya si fulan telah jadi berkorban seekor sapi, unta, domba. Tidak, dan juga tidak ujub berbangga diri pada hari ini, pada tahun ini kita bisa berkorban. Tapi kita luruskan bahwa ibadah kurban kita yang kita tunjukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk, memberikan kita taufik hidayah agar kita senantiasa beribadah kepada Allah yang niat dengan ikhlas. Yang kedua di atas syariat, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.